Terlepas dari itu, saya juga masih belum dapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben. Geger, nama Ruben Onsu terjerat sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan menuai respon mengejutkan dari Ruben. Melalui Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu terkait perkara hak asuh anak dengan Sarwendah, Ruben Onsu mencurahkan isi hatinya terkait perkara hukum yang belakangan ini menjeratnya sebagai tersangka bahwa ia siap bertanggung jawab menghadapi kasus tersebut. Diakui Minola Sebayang bahwa Ruben Onsu ketika mendengar perubahan statusnya sebagai tersangka memang sempat merasa kaget dan syok. Ruben mengakui bahwa kondisi dirinya saat ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Berbagai prahara menjerat dirinya. Ruben pun rupanya tidak menyangka bahwa rekan bisnisnya yang mengklaim sebagai korban akan melangkah sejauh itu. Lantas, benarkah Ruben Onsu menilai bahwa apa yang terjadi dengan pihak pelapor hanya miskomunikasi belaka? Benarkah Ruben Onsu akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut secara pribadi dengan pelapor sehingga ia tidak mendaulat Minola Sebayang sebagai kuasa hukum untuk perkara tersebut? Benarkah pula bahwa langkah Ruben untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan mengembalikan uang milik pelapor? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah prahara hak asuh anak yang saat ini sedang dijalani oleh Ruben Onsu dengan sang mantan istri Sarwendah Tan, tiba-tiba nama Ruben Onsu tersandung kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana 3,5 miliar rupiah. Yang mengejutkan lagi adalah karena kasus tersebut bahkan telah menyeret Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu dalam perkara hak asuh anak dengan Sarwendah mengungkap bahwa Ruben sempat merasa kaget dan syok ketika mendengar statusnya sudah menjadi tersangka atas laporan korban. Minola Sebayang lalu menyampaikan bocoran terkait kasus yang menyeret Ruben menjadi tersangka, di mana ia tidak didaulat sebagai kuasa hukum untuk perkara tersebut. Kepada Minola Sebayang, Ruben mengaku akan bertanggung jawab terhadap kasus yang kini menjeratnya sebagai tersangka tersebut. Ruben berjanji tak akan lari dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pihak korban secara pribadi. Ruben menilai apa yang terjadi dengan korban hanyalah miskomunikasi saja, sebab komunikasi yang mereka jalin selama ini cukup baik. Terkait Ruben untuk masalah hak asuh anak, ya, dan terkait dengan masalah yang kemarin itu ramai dibicarakan banyak orang ya di media sosial juga, itu ramai tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Meskipun saya tidak mengerti ya kenapa harus ada pengumuman gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukankah yang lebih penting tahu adalah orang yang bersangkutan ya. Tapi oke lah, terlepas dari itu saya juga masih belum dapat komunikasi dari kemarin sore ketika teman-teman media menghubungi saya terkait dengan masalah berita penetapan tersangka itu, dan baru berkomunikasi pagi tadi dengan Ruben, dan dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan
lari dari tanggung jawabnya. Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya. Dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi, ya, dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik, ya, selama ini. Minola Sebayang juga mengungkap duduk perkara yang kini menimpa Ruben Onsu. Menurutnya, jika dikatakan sebuah investasi, berarti dalam hal ini Ruben Onsu juga menyuntikkan dana juga. Tapi dalam hal ini, menurut Minola Sebayang, merupakan sebuah bentuk kerjasama. Memang diakui pihak Ruben bahwa niat Ruben awalnya adalah meminjam uang kepada korban DM, lalu muncul satu ide untuk bekerja sama, sehingga bisa saling menguntungkan satu sama lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, kerjasama ini tidak lagi berlanjut, sehingga pihak korban meminta kewajiban hutang itu untuk dikembalikan sekaligus oleh Ruben Onsu. Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang, ya, butuh uang, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama, ya, kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Kemudian ada kerjasama, bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben. Minola Sebayang juga mengungkapkan bahwa pada saat itu Ruben Onsu tengah dililit masalah keuangan yang cukup besar. Salah satunya adalah biaya untuk rumah mewah yang terletak di Bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Biaya nafkah anak yang nominalnya juga tidak kecil setiap bulan, sekitar 200-an juta. Lalu ada pula cicilan yang belum terselesaikan, termasuk gaji karyawan. Bahkan Minola menyebut juga pada saat itu Ruben juga ditimpa masalah terkait adanya kecurangan dari orang yang ia percayai untuk mengelola usahanya, sehingga Ruben mengalami banyak kerugian. Bahkan kerugian tersebut ditaksir sampai 100 miliar rupiah. Terharap orang yang telah merugikan dirinya memang telah diproses secara hukum. Tapi hal itu tidak membuat kerugian yang dideritanya dikembalikan. Di tahun 2025 itu kita tahu, ya, bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu, Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben, ya, terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar, gitu, ya. Biaya-biaya untuk rumah, ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu, ya, tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben. Belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan, gitu, ya. Karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian, ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya, gitu, ya. Jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben, kerugian itu hampir mencapai
100 miliar gitu ya, karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini, tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugiannya Ruben. Di sisi lain, Minola Sebayang juga mengungkap bahwa Ruben menceritakan apa yang sedang dialaminya saat ini terbilang cukup berat. Bahkan Ruben mengibaratkannya sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bertubi-tubi masalah dan kemalangan yang dialami Ruben yang membuat beban yang dipikulnya sangat berat. Namun, Ruben tetap merasa yakin bahwa semua proses ini dia jalani dengan ikhlas. Ruben merasa mampu mengatasi masalah yang kini ia hadapi. Ruben juga merasa yakin bahwa pasti suatu saat nanti akan ada sesuatu hal yang baik yang akan dia terima. Ruben melalui Minola Sebayang memohon doa publik agar ia mampu melewati semua ini dan bisa segera selesai. Kalau dia menjalani semua proses ini dengan ikhlas, kan begitu ya, pasti suatu saat akan ada satu hal yang baik ya, satu kondisi yang baik yang membuat dia itu bisa kembali bangkit, bisa kembali mendapatkan apa yang selama ini hilang karena hal-hal yang dialaminya itu kan adalah banyaknya hal-hal yang dia baikin orang tapi orang tidak baik sama dia, kan begitu ya. Orang yang dia percaya justru itulah orang yang menipu dia, kan begitu ya. Jadi pasti Tuhan akan gantikan semua hal-hal yang dialaminya saat ini. Nah, itu yang tadi Ruben sampaikan ke saya. Baik, hubungannya baik-baik aja kan teman gitu loh. Jadi hubungannya baik, komunikasinya baik. Makanya dia kaget juga gitu, karena komunikasi baik kok tiba-tiba ada kondisi seperti ini. Kan itu. Tapi karena dua peristiwa yang beruntun ini yang memecahkan konsentrasinya dia, terutama yang masalah perusahaan ini yang menimbulkan lubang yang besar yang harus ditutupi. Ini yang mungkin membuat dia jadi agak sedikit mengalami gangguan dan kesulitan ya. Itu yang disampaikan oleh Ruben. Tapi meskipun demikian dia tetap ingin menanggung semua hal itu sendiri. Dia hanya ingin kesedihan itu biarlah dia yang rasakan. Dia ingin semua hal-hal yang baik itu dia bisa berikan kepada semua orang. Dan itulah Ruben, seperti apa yang dia sampaikan itu. Jadi dia mohon doa ya dan dukungan, mudah-mudahan dimudahkan jalannya dalam waktu yang secepat mungkin. Masalah ini bisa diselesaikan ya, karena ini hanya masalah komunikasi, karena berawal dari suatu hutang piutang dan kerjasama. Hubungan juga cukup baik komunikasinya, mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, sehingga Ruben juga masih belum meminta bantuan abang dan tetap ingin abang fokus di masalah hak asuh anak. Tapi inilah yang membuat Ruben sedih ya, karena dia punya aset gitu loh, tapi asetnya ini tidak bisa sesuka hati dan leluasa dia gunakan untuk menutupi lubang-lubang besar yang semua juga digunakan sebenarnya untuk kepentingan banyak pihak. Di sisi lain, polisi telah menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Lantas, benarkah Ruben Onsu akan diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik dalam waktu dekat? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ruben Onsu
Onsu yang tengah diselimuti prahara hak asuh anak dengan mantan istrinya Sarwendah Tan, tiba-tiba pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap bahwa telah menetapkan artis diduga adalah berinisial RSO atau diduga Ruben Samuel Onsu sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pihak kepolisian Metro Jakarta Selatan melalui Kasih Humas AKP Joko Adi Wibowo mengonfirmasi bahwa perkara ini berawal dari laporan yang masuk pada tanggal 22 Agustus 2025 dengan pelapor berinisial P. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi juga mengungkap bahwa yang menjadi korban adalah seseorang inisial DM. Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Jadi sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si terlapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Di bidang jual beli produk, ya. Dan ini bagian dari materi penyidikan ya rekan-rekan ya. Nanti pada akhirnya akan kita sampaikan. Terkait perkara yang menjerat artis Ruben Onsu, menurut AKP Joko Adi, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan serangkaian penyelidikan. Dan pada tanggal 25 April 2026, perkara tersebut sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian, AKP Joko Adi juga mengungkap bahwa dalam tahap penyidikan, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang jumlahnya kurang lebih sudah 6 saksi, termasuk saksi ahli. Dan beberapa hari lalu, pihak penyidik juga sudah melakukan gelar perkara atas kasus ini. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan terlapor diduga adalah Ruben Onsu, statusnya sudah naik menjadi tersangka. Lalu dibuatkan surat penetapan tersangka atas Ruben. Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka.
AKP Joko Adi juga mengungkap bahwa penyidik telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Ruben Onsu yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Menurut Joko, agenda pemanggilan terhadap Ruben Onsu untuk diperiksa sebagai tersangka dilakukan pada pekan depan. Meski demikian, belum diungkap tanggal pastinya Ruben Onsu dipanggil untuk jalani pemeriksaan. RSO untuk kemarin kan baru kita tetapkan sebagai tersangka, tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya yaitu tersangka. Kapan, Pak? Kemungkinan minggu depan kita agendakan pemeriksaan. Di sisi lain, terungkap dukungan dari sahabat usai Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa bentuk dukungan dari sahabat terhadap Ruben di tengah prahara hukum yang kini menjeratnya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di tengah prahara Ruben Onsu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, sahabatnya terus memberikan dukungan, di antaranya adalah Aditya Gumai. Sebelumnya, Aditya telah menyampaikan pendapatnya menanggapi status Ruben yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan pihak yang mengaku sebagai korban DM. Menurut Aditya, kalaupun Ruben Onsu melakukan pinjaman yang berbuntut adanya sebuah laporan polisi atau lain sebagainya, Aditya Gumai meyakini bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan Ruben sendiri. Aditya Gumai bahkan mengungkap bahwa kalau untuk kebutuhan pribadi Ruben, sebulan cukup sudah dengan jumlah 10 juta rupiah. Aditya Gumai juga menyampaikan bagaimana jadi Ruben harus mencari uang untuk menutupi berbagai kebutuhan keluarga hingga 225 juta per bulan. Belum lagi cicilan rumah, membayar gaji karyawan, dan kebutuhan lainnya. Menurut Aditya, dalam kasus tersebut Ruben, ia duga sebagai martir yang berani mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup Ruben. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Oh iya ya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia ya, kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan Aditya Gumai secara implisit mengatakan bahwa Ruben Onsu bisa membayar utang atau uang pinjamannya karena ia memiliki banyak aset yang nilainya cukup besar. Namun, menurut Aditya, proses untuk menjual aset itu memang membutuh waktu yang tidak sebentar. Kata Aditya, kalaupun Ruben Onsu punya utang atau pinjaman, ia merasa yakin bahwa hal itu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya. Aditya bahkan mengakui sosok Ruben Onsu sebagai sahabat yang luar biasa. Pasti Ruben tuh masih punya banyak aset gitu loh.
kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu loh. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya. Dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi, Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya gitu, termasuk yang tadi dibilang ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain, lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri ya, seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya gitu, dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Tapi ya, Ruben orang yang menurut saya luar biasa sih, luar biasa banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.